Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji milik Allah yang dengan nikmatnya amalan-amalan menjadi sempurna. Kita bisa datang ke majelis taklim murni sejatinya karena la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang patut diibadai dengan benar kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusannya. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Allah berfirman di dalam kitabnya yang mulia, fadkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kamu kepadaku, aku akan ingat kamu. Syukuri nikmatku, jangan sampai engkau mengkufuri. Ayat yang mulia ini memerintahkan kepada kita semua umat Islam, baik laki-laki maupun wanita, untuk selalu berzikir, mengingat Allah. Bukan hanya dalam keadaan susah, dalam keadaan banyak problem, banyak masalah, tapi kita dianjurkan untuk mengingat Allah dalam keadaan apapun, senang, susah, ketika sakit maupun ketika sehat, dalam kondisi apapun. Begitu Nabi diceritakan oleh salah seorang sahabat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah ala kulli ahyani. Rasulullah itu mengingat Allah dalam keadaan apapun. Waktu berdiri, waktu duduk, dikala berbaring, selalu mengingat Allah. Dan ini merupakan tanda kebaktian seorang hamba kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa inna afdalal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sarral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal hadirun, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kajian yang dirahmati oleh Allah, sebelum kami sampaikan hadis-hadis Nabi yang termaktub di dalam kitab Riyadhus Shalihin di bab taubat, maka perlu kami sampaikan beberapa nasihat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nasihat ini diabadikan di surah Al-Hasr ayat 18 sampai ayat 20. Di surah Al-Hasr Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman,
bertakwalah kamu kepada Allah, dan hendaklah setiap jiwa mempersiapkan bekal untuk hari esok. Karena itu bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah ini mengetahui apa saja yang kamu kerjakan. Ayat yang mulia ini merupakan ayatun nida, panggilan Allah kepada semuanya, baik dari kaum laki-laki maupun wanita. Apa panggilan Allah? Pertama, dianjurkan untuk menghiasi hidup ini dengan ketakwaan. Yang kita semua sudah faham bahwa takwa ini menjaga diri dari perbuatan maksiat, menjaga diri dari murkanya Allah. Dan takwa ini digambarkan oleh salah seorang sahabat Nabi bahwa takwa seperti seorang yang berjalan di satu tempat yang di situ banyak duri, banyak hal-hal yang membahayakan. Bagaimana sikap seseorang? Dia akan berhati-hati. Mungkin jalan terlalu licin, mungkin banyak duri. Dia hati-hati. Itu gambaran takwa. Adapun definisinya, al-imtithalu awamirillah wajtanibu nawahihi sirran wa alaniyah. Takwa itu adalah melaksanakan perintahnya Allah, menjauhi segenap larangannya Allah, baik itu secara sirri maupun secara terang-terangan. Maka hiasi hidup Anda ini dengan ketakwaan. Kenapa? Karena manusia termulia di muka bumi ini tidak diukur dengan fisiknya, tidak diukur dengan wajahnya, bahkan tidak diukur dengan pangkat dan jabatannya, tidak diukur dengan banyaknya harta, enggak. Tapi diukur dengan ketakwaan yang ada di dalam dada. Nabi pernah menyatakan, innallaha ta'ala la yanduru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah Ta'ala ini tidak melihat kepada kegagahan seseorang, tidak melihat kepada kecantikan dan ketampanan seseorang, tapi yang dilihat oleh Allah adalah hati dan amalan seseorang. Maka takwa itu ukurannya di hati, dan letaknya pun di hati, bukan di cara jalannya misalnya, enggak. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna yusiru ila sadrik. Takwa itu di sini, kata Nabi. Beliau mengucapkan kalimat itu 3 kali sambil memberikan isyarat ke dadanya. Nah, ini panggilan Allah kepada kita semua untuk menjaga diri dari beragam dosa-dosa. Itulah takwa. Kemudian nasihat yang kedua, wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap jiwa itu mempersiapkan bekal untuk hari esok. Bukan esok pagi, bukan esok lusa, bukan minggu depan atau tahun depan, bukan. Yang dimaksud hari esok adalah hari hancurnya alam semesta ini. Hari di mana manusia akan dikumpulkan di alam mahsyar. Hari kedua setelah kehidupan ini digelar. Itu yang dimaksud dengan hari esok, hari akhirat. Apa persiapan yang kita
sediakan. Apa amal soleh yang sudah kita tabung? Cuman manusia ini kembali ya, lemah, kurang. Mereka banyak terlena oleh kehidupan dunia. Dan tidak diukur itu ustadz mesti sempurna, tidak juga ya, tidak menjamin juga. Maka kita dianjurkan mempersiapkan bekal menghadapi hari esok. Tabungan kita cukup enggak? Kalau cukup enggak masalah. Tapi yang jadi masalah kalau persiapan yang sudah kita siapkan ini kurang atau mungkin sangat sedikit, malah yang ngeri tidak ada sama sekali persiapannya untuk menghadapi mati, maka orang itu akan menjadi gelandangan nanti di akhirat. Kalau gelandangan di dunia mungkin orang masih mau memberi minum, masih memberi kue, kadang-kadang ada orang yang berbelas kasih memberikan uang. Tapi begitu gelandangan di akhirat, nafsa nafsi, kullu nafsin bima kasabat rahinat. Tiap seorang itu terikat kepada apa yang telah dikerjakan. Karena itu lihatlah apa yang disiapkan untuk hari esok. Nah, bahkan Nabi pernah menyatakan kun fid dunya ka'annaka gharib aw abiru sabil. Jadilah kamu di dunia ini seperti orang asing. Orang asing antum lihat ya, misalnya orang bepergian ke Bali. Setelah sampai sana, ini ada tanah murah di sini. Apa terus dia beli terus mau bangun rumah di situ? Enggak. Apa kata orang-orang itu? Kita transit sebentar, mungkin seminggu, mungkin 1 bulan. Atau setelah itu kita akan kembali ke Lumajang, kembali ke Senduro. Sama dengan kehidupan di dunia ini, seperti itu. Tapi ya subhanallah, aneh manusia ini ya. Kita tidak menuduh orang lain, mungkin diri-diri kita sendiri nih kok kelihatannya nggak mampu ya untuk mempersiapkan bekal menghadapi hari esok. Contoh ya, yang paling gampang saja. Nabi pernah menggambarkan dunia dengan akhirat ini seperti seorang yang mencelupkan jarinya di lautan yang luas. Tetesan air itu gambaran dunia. Adapun yang tersisa dari lautan yang dalam, yang luas, itu kehidupan akhirat. Tapi nyatanya manusia mengejar yang tetesan air di tangan kita, di jari kita. Sementara yang tersisa luas ini tidak kita kejar. Apa dikatakan orang ini pintar? Tidak, bodoh. Bukan berarti kita meninggalkan dunia. Urusan dunia kita bawa ke akhirat semuanya. Itu orang pintar. Maka Nabi memberikan satu ukuran ya, orang yang mempersiapkan bekal menghadapi kehidupan kedua ini, Nabi menyatakan orang itu orang cerdas, orang itu orang pintar. Al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Wal ajiz man adba'a nafsahu hawa wa tamanna 'ala Allah. Orang pandai itu cirinya ada 2. Dan ini mungkin mudah disampaikan, mudah diomongkan ya. Tapi prakteknya berat loh. Yang pertama, dana nafsah. Sanggup menundukkan nafsunya untuk taat kepada Allah. Karena nafsu ini akan liar ya. Mata akan liar melihat apa saja. Entah itu maksiat, entah itu kebaikan. Tapi dia sanggup menundukkan nafsu. Allah karim. Kita sudah angkat tangan ya, minta tolong sama Allah ini. Kalau sudah berhadapan dengan nafsu, Allah karim.
Karena nafsu ini kata Allah sendiri la ammaratun bisu, mengajak manusia kepada jalan kejahatan. Kemudian yang kedua, wa amila lima ba'dal maut. Dia beramal menghadapi mati sebelum mati. Karena kita di dunia ini enggak lama. 60, 70, 80 sudah. Mungkin sudah kesal kita. Sudah lelah. Seperti itu. Ini orang pandai, mempersiapkan bekal menghadapi mati sebelum mati. Nah, kemudian Nabi melanjutkan hadisnya, adapun orang yang bodoh adalah orang yang punya dua ciri juga. Yang pertama, dia mengumbar hawa nafsu. Nafsu ini ya seperti kami katakan beberapa hari yang lalu ya, seperti bayi. Bayi ini kalau disusui terus, enggak mandek, Pak. Terus kepingin nyusu. Walaupun sudah besar mungkin ada orang yang SD sih nyusu. Karena dituruti terus seperti itu. Nafsu dunia juga seperti ini. Lau anna libni Adam wadiyan min dahab ahabba ayyakuna wadiyani wa la yamla'a fahu illa turab wa yatubullahu ala man taba. Kalau seandainya anak Adam itu punya selembah emas, apa cukup? Enggak, kurang, tetap kurang. Dia ingin mendapatkan 2 lembah emas. Padahal tidak menutupi kerakusannya kepada dunia kecuali mati. Dan Allah masih memberikan tobat kepada orang yang mau tobat. Kemudian ciri berikutnya, orang yang bodoh itu adalah orang yang panjang angan-angan. Watamanna ala Allah, angan-angan Allah. Kepingin iki, kepingin kadang-kadang di luar kemampuan. Angan-angannya sampai ya apa anu? Aku kepingin duwe hotel tingkat 3. Padahal dia ini cuman jual kerupuk misalnya. Angan-angan overacting. Aku kepingin duwe bis akas koyo Pak Tengok itu 1, 2, 3, 4. Buktinya iso Pak Tengok. Kenapa saya tidak bisa? Menungso ya, balik maning. Angen-angen panjang ini membuat orang terlena kepada dunia. Maksudnya dia lupa kepada kehidupan yang kekal dan abadi. Ini pesan Allah kepada kita. Kemudian Allah mengulang lagi di ayat itu 18. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Karena itu tingkatkan ketakwaan. Allah tahu apa saja yang kamu kerjakan dalam hidup ini. Coba tingkatkan. Dan itu pesan Nabi disampaikan ketika khutbah nikah, khutbah Jumat, khutbah hari raya, acara-acara sakral. Pasti Nabi mengatakan, takwalah kamu kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, itu nasihat yang pertama di ayat yang ke-18. Kemudian di ayat yang ke-19 Allah menyatakan wala takunu kalladzina nasullaha anfusahum ulaika humul fasikun. Dan janganlah kamu menjadi orang yang lupa kepada Allah. Nanti Allah akan melupakan diri-diri mereka sendiri. Dan mereka itulah orang-orang fasik, kata Allah. Ini pun nasihat yang sangat sakral dari Sang Pencipta ini
bahwa kita tidak boleh lupa kepada Allah. Nanti dia lupa kepada diri sendiri. Untuk apa sih diciptakan? Apa sekedar untuk makan, minum, melestarikan keturunan? Dia lupa. Golek duit, itu aja. Padahal tujuan hidup ini, apa kata Allah? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepada aku, untuk beribadah. Tapi mereka sudah lupa karena dia melupakan Allah. Nah, supaya kita tidak lupa, ini peringatan terus dari Allah agar hati yang tadinya ini tertutup akan terbuka. Yang tadinya hati ini keras akan menjadi lembut. Apa kata Allah? Dipanggil lagi oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu dilalaikan oleh hartamu, anak-anakmu dari mengingat Allah. Karena barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Allah memberikan vonis rugi. Siapa? Mereka yang terlalaikan oleh dunia ini, terlalaikan oleh harta, terlalaikan oleh anak-anak, sehingga dia mengabaikan kewajiban terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ada di surah Al-Munafiqun ayat yang ke-9. Jangan kamu dilalaikan dari zikir kepada Allah. Maka disunnahkan kita ini zikir pagi, zikir sore. Ada nih zikir-zikirnya yang mungkin semuanya sudah tahu, tinggal pengamalan. Yang kadang-kadang kita ini sibuk carpe diem. Nggak enak sibuk tapi carpe diem kan nggak bener ya. Kalau sibuk karepnya Allah nggak apa-apa. Ini sibuk carpe diem. Sampai kita lalai. Zikir pagi nggak pernah, zikir sore nggak pernah, doa jarang, kecuali kepepet. Terus mau jadi apa kita? Allah yang memberikan vonis loh. Apa vonisnya? Faulaika humul khasirun. Mereka akan rugi. Ndak iki duwike akeh, tetep rugi kata Allah. Ndak iki pangkatnya tinggi, rugi. Siapa yang mengatakan itu? Allah Rabbul Jalil. Allah yang mengatakan itu. Kalau kita lalai dari berzikir kepada Allah. Seperti yang disebutkan di dalam beberapa hadis, di antaranya Imam Muslim, Nabi pernah menyatakan masalul ladzi yadhkuru rabbah walladzi la yadhkuru masalul hayy wal mayyit. Perumpamaan orang yang ingat kepada Allah, yang zikir kepada Allah, dengan orang yang tidak zikir kepada Allah, gambarannya seperti orang hidup dan mati. Gambarannya itu seperti langit dan bumi perbedaannya. Yang berzikir kepada Allah itu punya power, punya kehidupan, punya energi. Sementara tidak zikir kepada Allah kayak bangkai. Walaupun dia organ tubuhnya sempurna. Dia punya mata untuk melihat, punya telinga untuk mendengar, kaki untuk berjalan. Tapi pandangan Allah itu bangkai. Kenapa? Karena hatinya putus dari berzikir kepada Allah. Itu peringatan-peringatan Allah kepada kita semua. Kemudian yang ayat ke-19, apa kata Allah? La yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Enggak sama penghuni surga dengan penghuni neraka. Penghuni surga itulah orang-orang yang sukses. Enggak sama ya, orang buta dengan orang yang melihat.
Gak sama orang yang berzikir dengan orang yang tidak berzikir. Gak sama orang yang istiqomah melakukan sholat malam dengan orang yang tidur pulas di kala malam. Gak sama. Gak sama orang yang bersedekah dengan orang yang tidak. Orang yang ngaji Quran dengan orang yang tidak, nggak sama. Ojo dipodokno. Orang yang menyampaikan dakwah dengan orang yang duduk anteng di rumahnya, nggak sama. La yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Bahkan Allah menyatakan nggak sama penghuni neraka dengan penghuni surga. Kalau penghuni neraka jelas mereka banyak melalaikan kewajiban-kewajiban. Mungkin mereka tidak sholat, apalagi sampai kufur kepada Allah. Mungkin mereka masih ada ketergantungan dengan sesajen-sesajen yang marak di masyarakat. Ada masalah sedikit, dukun. Kata orang sekarang, apabila cinta ditolak, dukun bertindak. Nggak bener, apa-apaan ini, gila-gilaan. Ini kesyirikan. Karena itu, nggak sama ya orang yang menggantungkan hidup kepada Sang Pencipta dengan orang yang menggantungkan hidup dengan pikirannya, dengan akalnya, dengan hartanya. Tetap nggak sama. Kemudian di situ disebutkan oleh Allah bahwa penghuni neraka dan penghuni surga tidak sama. Penghuni neraka ini penuh dengan siksaan-siksaan. Sebentar Pak ya, penting ini. Halo? Iya, apa namanya, saya ngaji ini di Senduro. Afwan ya akhi. Kembali lagi, nggak sama. Penghuni neraka adalah orang-orang yang disiksa di sana disebabkan karena pelanggaran, dosa, kemaksiatan dan belum sempat bertobat. Adapun penghuni surga, mereka akan istirahat total. Kalau di dunia ini kita harus bekerja keras, Pak. Kadang-kadang kita nuruti males ya. Mau sholat malam, aduh besok mau sedekah, aduh besok saja. Mau baca Quran, tidur saja dulu. Cepat, fastabiqul khairat. Karena nggak sama ya penghuni neraka dengan penghuni surga. Kemudian Allah menyatakan penghuni surga itulah orang-orang yang faizun, orang-orang yang sukses. Yang kata Allah, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul hurur. Barang siapa yang diselamatkan oleh Allah dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam surga, faqad faza, maka beruntung orang tersebut. Dan tiadalah kehidupan dunia ini kecuali hanya sekedar permainan belaka. Itu nasihat dan pesan-pesan Allah kepada kita. Ingat, itu semua karena kasih sayangnya Allah kepada kita, terutama orang-orang yang beriman. Agar kita membuka telinga, membuka hati untuk melaksanakan ketaatan. Kemudian kita lanjut hadis-hadis yang berkenaan dengan babut taubat. Syarat tobat ini mungkin ada yang tahu berapa syarat tobat? 3. Coba disebutkan satu persatu. Bertekad untuk tidak melakukan kemaksiatan lagi. Iya, itu. Kalau
berkenaan dengan hukukul adamin, artinya ada kaitannya dengan sesama manusia, ditambah satu, apa? Iya, iya. Anda ada hadiahnya ini, nggak bawa hadiah. Masya Allah, Masya Allah. Nah, itu ya syarat tobat. Kemudian Allah memberikan kabar gembira kepada kita semua ya, bahwa apabila kita bertobat, Allah akan menerima tobat kita. Innahu kana sesungguhnya Allah ini adalah zat yang menerima tobat. Kita lanjut. Hadis yang ke-14 ya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayyuhan nas tubu ilallah wastaghfiruhu fa inni atubu fil yaum 100 marrah." Wahai manusia, tobatlah kamu kepada Allah, perbanyak istighfar, karena aku, kata Nabi, wahai manusia, tobatlah kamu kepada Allah, perbanyak istighfar, karena aku bertobat 100 kali dalam sehari semalam. Bayangkan Nabi ini 100 kali loh. Lah kita semestinya harus lebih. Ternyata enggak ya. Istighfar kita kalau habis sholat. Istighfar kita kalau baru berbuat maksiat. Padahal yang paling penting istighfar itu perbanyak. Karena dengan memperbanyak istighfar, Allah akan memberikan 3 keutamaan. Apa keutamaan istighfar? Sebutkan 3 keutamaan. Saya bacakan hadisnya saja ya, nanti bisa diartikan sendiri. Man lazimal istighfara ja'ala lahu min kulli dhikin makhrajan wa min kulli hammin farajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Apa artinya? Oke, saya bacakan saja. Barang siapa yang membiasakan melestarikan istighfar, Allah akan memberikan 3 keutamaan. Yang pertama, Allah akan memberikan kegembiraan dari segala macam kejudekan, dari segala macam kesusahan. Yang kedua, Allah akan memberikan rezeki dari arah yang sama sekali tidak kita duga-duga. Man lazimal istighfar ja'ala lahu min kulli dzikin makhrajan wa min kulli hammin farajan wa razaqahu la yahtasib. Dan yang ketiga, Allah akan memberikan rezeki yang barokah. Tapi istighfar yang mana ya? Istighfar yang sesuai dengan tuntunan Nabi. Seperti istighfar yang diucapkan oleh Nabi Adam alaihissalam. Bagaimana istighfar yang diucapkan Nabi Adam? Iya, Rabbana dhalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kemudian istighfar yang diucapkan oleh Nabi Yunus. Ya, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan yang patut diibadahi dengan benar kecuali Engkau ya Allah. Maha suci Engkau ya Allah, aku ini termasuk orang-orang yang zalim. Jadi mengakui kesalahan, mengakui kekeliruan, mengakui dosa-dosanya, itu Allah paling senang ya. Allah akan memberikan
solusi, jalan keluar. Nah, kemudian kita lanjut hadis yang ke-15 ya. Dari bab ini hadis nomor 3 ini. An Abi Hamrah Anas bin Malik Al-Ansari khadimir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu. Dari Hamrah, dari kok Hamrah? Ayo di belakang nak ya, pinter. Bang nanti bicara di sini ndak fokus saya nanti. Dari Abu Hamzah Anas bin Malik Al-Ansari. Anas bin Malik itu adalah pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu beliau menjadi pelayan Nabi sampai 10 tahun. Tapi beliau belum pernah Nabi mengatakan kepada Anas, ojo ngono, jangan begitu, jangan. Menunjukkan akhlaknya Nabi kepada pembantu. Dan Anas bin Malik ini salah seorang sahabat yang sangat taat kepada Nabi. Bagaimana tidak taat? Karena jaminannya surga, bukan jaminan dunia dengan segala isinya, tapi jaminannya surga. Anas bin Malik mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahu afrahu bitaubati abdihi min ahadikum saqata ala ba'irin wa qad adallahu fi ardin falat. Allah itu lebih gembira terhadap tobat hambanya daripada seseorang di antara kamu mendapatkan untanya yang telah hilang di gurun Sahara. Bayangkan ya, jadi Allah itu cinta, senang, bahkan gembira kepada orang yang bertobat, ketimbang seseorang yang pada waktu itu dalam perjalanan jauh misalnya, dia dengan membawa perbekalan yang cukup, subhanallah, perbekalannya cukup apa, terus dia tertidur orang ini, tiba-tiba ontanya hilang. Antum bisa bayangkan, mau kemana dia? Ya menunggu kematian. Dia akan kehausan, akan kelaparan, terus mau kemana? Padahal di situ tidak ada Indomaret. Ya, Indomaret, tidak ada Alfamaret, tidak ada. Orang jualan seperti di Lumajang nggak ada. Di gurun pasir. Ya, hanya menunggu apa? Menunggu kematian. Ini ontanya hilang, bayangkan. Padahal di ontah itu cukup dengan perbekalan. Bekal apa saja ada di situ. Ada makanan, ada minuman, ada beberapa bekal yang sangat cukup pokoknya untuk perjalanan jauh. Tapi tidak ada. Akhirnya dia pasrah sudah. Ketika dia mungkin lelah tertidur ya, dia melek, ternyata hewannya sudah ada di hadapan. Orang ini sampai keliru ngomong, ya Allah, engkau adalah hambaku, aku adalah Tuhan. Bayangkan, saking kesusunya, saking gembiranya, baru dia sadar, ya Allah, engkau adalah zat yang memiliki segalanya. Engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hamba. Allah menerima tobat orang ini. Lebih senang ketimbang orang itu ketemu dengan ontah yang telah hilang dengan segala perbekalan. Karena itu, monggo ya, bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita berbekal dengan amal soleh, dan yang terpenting lagi, perbanyak istighfar dan bertobat kepada Allah. Karena orang yang bertobat kepada Allah ini apa? Walaupun dia melakukan dosa dan dosanya itu sampai nyundul ke langit sekalipun, tapi dia datang kepada Allah dengan bertobat, maka Allah memberikan tobat kepadanya.
Allah menyatakan dalam satu hadis qudsinya, "Lau amiltumul khotoya hatta balaghatis sama' summa nadimtum fataballahu alaikum." Seandainya kamu melakukan dosa dan dosa itu membumbung tinggi sampai ke langit, menunjukkan banyaknya, menunjukkan besarnya, tapi kamu datang bertobat kepada Allah, Allah tutupi. Allah menerima tobatmu sekaligus mengganti dengan kebaikan. Rahman Rahimnya Allah tidak bisa kita ukur dengan apapun ya. Cuman kita ini kebacut terus terang saja ya. Kok terus-terusan melakukan dosa. Ini tidak ngomong orang lain, sudah mungkin diri-diri kita. Tapi memang Allah tahu ya kelemahan dan kekurangan kita. Disebutkan di dalam satu hadis yang keempat ini, Pak. Ya. Di situ Nabi menyatakan, innallaha ta'ala yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musi'un nahar wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musi'ul lail hatta tadlu as-samsu min maghribiha. Sesungguhnya Allah Ta'ala ini membuka tangan rahmatnya kepada hambanya di waktu malam, agar orang-orang yang melakukan kemaksiatan di waktu siang cepat bertobat. Sebaliknya Allah membuka tangan rahmatnya di waktu siang, agar orang-orang yang melakukan kemaksiatan di waktu malam cepat bertobat. Keadaan itu terus berjalan hatta tadlu as-samsu min maghribiha, sampai matahari terbit dari arah sebelah barat. Perbanyak bertobat, Anda akan bersih hatinya. Perbanyak istighfar. Nanti tidak ada orang yang paling bahagia ketika dibuka catatannya, ternyata di catatan itu banyak istighfarnya. Maka ini yang akan memberatkan timbangan amal dan akan menyelamatkan kita dari siksa api neraka. Dan usahakan kalau kita membaca istighfar, kalau bisa ya, kalau tidak bisa ya mungkin menurut kemampuan. Tapi kalau bisa kita beristighfar sambil meneteskan air mata, mengenang dosa yang bertumpuk yang kita lakukan waktu-waktu lama, waktu-waktu silam yang lalu. Coba biasakan beristighfar. Apalagi kita baca sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata' abu'u laka bi ni'mati alayya. Aku mengakui ya Allah semua nikmat ini darimu. Wa abu'u bidanbih, dan aku mengakui tentang dosa-dosaku. Faghfirli, karena itu ampuni dosa-dosaku. Fa innahu la yaghfirud dzunuba illa anta, karena tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau ya Allah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, ada waktu 10 menit. Saya kira kami cukupi sekian saja. InsyaAllah di Ahad depan kita bahas tafsir dari Al-Quranul Karim di surah Al-Baqarah. Sengaja kami tidak menutup dengan salam. Mungkin ada yang perlu ditanyakan. Bisa ditanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan ada cerita bahwa orang yang istighfar mulai dari asar sampai maghrib itu ada yang mengatakan lebih mulia beristighfar dengan sayyidul istighfar. Apakah betul? Terima kasih. Tidak ya, tidak ada ceritanya seperti itu. Yang ada itu sayyidul istighfar malah dibaca sekali ketika pagi, sekali ketika ba'dal asar. Yang harus kita lakukan ini istiqomah sebetulnya, walaupun sedikit. Kemudian pemahaman ini yang paling penting.
memaknai istighfar itu sendiri, menyadari tentang dosa dan maksiat yang kita lakukan. Nah, kemudian istighfar yang banyak itu Nabi mengatakan astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, itu sampai 100 kali, betul. Tapi perlahan loh ya, istighfarnya Nabi ini perlahan-lahan. Astagfirullah, bukan itu. Tapi dia menyadar astagfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu mungkin bisa 10 sampai 15 menit loh, enggak main-main itu. 100 kali. Asal dengan cara bertahap. Nah, kemudian istighfar ini harus sesuai dengan contoh Nabi. Dan Nabi tidak pernah mencontohkan istighfar mulai mari asar sampai menjelang maghrib. Kok tidak pernah ada hadis-hadis seperti itu. Ya kita biasa saja seperti yang dipraktekkan oleh Nabi. Kalau mau istighfar lebih dari 100 iya. Tapi kalau sampai mulai asar sampai maghrib ya berapa istighfar? Tapi mungkin sesekali tidak apa-apa itu ya. Sesekali untuk menguatkan hati tidak apa-apa. Tapi kalau terus-terusan seperti itu nanti kewajiban-kewajiban yang lain hilang, baca Qur'annya lain hilang, doa-doa lain hilang. Masa seperti itu? Ya enggak. Ada porsinya masing-masing. Nah, pada tempatnya masing-masing. Begitu. Tidak lebih, katanya istighfar mulai dari asar sampai maghrib itu lebih mulia membaca Sayyidul Istighfar. Tidak juga ya, karena yang dicontohkan Nabi ini Sayyidul Istighfar dibaca berapa kali? Sekali. Jadi Nabi tidak berkali-kali sampai ratusan kali, enggak. Seperti itu yang lebih selamat itu ya kita mengikuti aturan Nabi saja ya. Kita lihat bagaimana istighfarnya Nabi, betul 100 kali bahkan lebih. Ada kadang beliau menyatakan sab'ina marrah, 70 kali. Itu. Karena di situ ada doa, masih ada yang lain, masih ada baca Quran dan seterusnya. Itu saya kira. Tapi sesekali memang penting ya, sampai lama 1 jam enggak apa-apa. Seperti itu. Sesekali. Karena Nabi ini juga sesekali dia menurut satu riwayat sholat suruh, tapi kadang-kadang tidak selalu seperti itu. Ada lagi. Bagaimana ada orang yang selalu berusaha mencucikan dirinya dengan berwudu dan berpikir untuk mentafakur apa yang setiap kejadian yang diceritakan beliau. Iya, yang jelas ya. Orang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan bersuci itu lebih utama ketimbang orang yang berzikir dalam keadaan batal. Kemudian kita lihat, tapi prakteknya juga berat ini ya. Ada satu hadis menyatakan barang siapa yang sebelum tidur dia berwudu lebih dulu. Setelah berwudu dia baca doa-doa ini, doa mau tidur. Posisinya dalam keadaan apa? Dalam keadaan suci, dalam keadaan tidak berhadas. Maka yang seperti itu dia akan mati dalam keadaan fitrah. Tapi ternyata kita ini lupa ya. Kati turu ya langsung glodak tidur. Walaupun kita boleh ya tidur tanpa berwudu, kita baca doa-doa, baca beberapa ayat suci Al-Quran. Ya Nabi ini kadang membaca surat Sajadah dengan surah Al-Mulk. Coba, lek sampai nopo ndak wis langsung klesetan. Lah ya kebabas sih, ndak mampu. Itu 30 ayat di surat Sajadah, 30 ayat di surah Al-Mulk, 60 ayat. Ndak main-main. Jadi kesimpulannya betul itu. Kalau bisa kita membiasakan apa? Bersuci dalam keadaan apapun, apalagi ketika mau tidur. Betul. Iya, betul. Mungkin ya silakan. Dibatalkan karena itu maksudnya gimana? Kenapa?
akhirnya cuma disebutkan dilalaikan karena anak. Oh iya. Nah, iya. Allah menyatakan dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu dilalaikan oleh hartamu. Kemudian Allah menyebutkan wa auladikum, anak-anakmu. Maksudnya apa? Maksudnya manusia yang dilalaikan oleh anak-anak ini nuruti anaknya, apa saja yang dimaui anaknya. Padahal itu barang yang haram. Misalnya ya, Pak, aku wis tukokno wis Pak, tukokno sepeda motor. Kabeh kanca-kancaku wis duwe kabeh. Mosok aku ndak? Leh, aku iki ndak duwe dhuwit leh. Wis apa carane nyolong ya ndak apa-apa, Pak. Misalnya sampai gitu. Ini berarti dilalaikan. Atau mereka lalai dari anaknya, seorang ibu melalaikan kewajiban sholat. Karena apa? Gopo ambek anaknya. Iki durung ngatus, durung iki, dan tidak didahulukan. Tapi dia sampai terlambat sholatnya, sholat asar sampai jam 5, gara-gara anak. Anak mungkin belum bangun, khawatir jatuh dan lain sebagainya, pembantu nggak ada, apa? Ya sebetulnya harus kita siasati. Itu sampai misalnya dia terlalaikan sholatnya sampai jam 5 padahal sholat asar, ini terlalaikan. Kemudian banyak lagi ya orang yang dilalaikan oleh anak-anak ini. Kadang-kadang dia akan berbuat dosa. Nah, coba perhatikan, dia akan melakukan dosa ini gara-gara anaknya. Satu contoh misalnya hutang terus tidak bayar karena butuh anaknya. Atau dia akan berdusta karena untuk menyelamatkan anaknya. Padahal dusta kita tahu dosanya nggak main-main. Seperti itu. Dan banyak contoh-contoh. Sampai terlalaikan dari kewajiban maksudnya. Misalnya karena sibuknya ngurusi anak, sampai kalau sholat malam terlalaikan mungkin masih mendingan ya. Karena sholat malam ini sunnah muakkad. Tapi kalau sampai kewajibannya ditinggalkan, ini sudah masuk kategori terlalaikan oleh anak-anak. Dan orang itu kalau sudah punya anak, ini jadi penakut. Iya, waktu masih tidak punya anak, dia mengatakan, wah ayo wes apa, ayo wes siap, apalagi untuk kebenaran. Begitu ada anak, aduh, apa sakungnya ini anakku ya apa? Ini bisa terlalaikan. Kadang dia tidak mampu ngurusi anaknya sampai anak itu terseret kepada narkoba. Ini gara-gara anaknya, dia tidak bisa ngatasi. Apa saja dituruti. Pokoknya permintaannya anak sudah. Terus ini lagi, si bapak ini tidak ada perhatian kepada anak di bidang sholat. Anaknya jauh misalnya, tidak tahu di bel. Tak tahu anak ini sholat apa enggak, ini terlalaikan di antara. Melalaikan disebabkan karena anak. Dan banyak lagi di beberapa ayat Al-Quran di surah Al-Imran ya. Allah menyatakan zuyyina linnasi hubbus syahawat minan nisa' wal banin. Bayangkan, manusia itu dihiasi cinta kepada apa? Hubbus syahawat minan nisa'. Pertama, ujiannya wanita. Terus apa? Wal banin, anak. Karena ujian anak sudah teluk ya, tidak mampu ya. Kadang dia akan menghalalkan segala cara. Walaupun dia harus meninggalkan beragam kewajiban-kewajiban. Ini termasuk melalaikan terhadap anak. Gitu. Mungkin. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Aman dulu dari tema. Mau tanya hukumnya nganyari nikah Ustaz. Apa? Nganyari nikah. Biasanya kalau di masyarakat itu misalnya suami istri kalau rezekinya seret atau sering sakit itu biasanya diangkat lagi karena mungkin hitungan harinya pas nikah dulu ada yang salah, jadi dari hari lagi terus diangkat lagi gitu. Sering ada beberapa dari kami juga pernah melakukannya. Nah itu apa perlu Pak akan bisa apa perlu ditobati atau apa gimana? Nah, gini ya, tajaddud nikah ya, itu memperbarui nikah tidak ada dalam Islam.
Mungkin karena seret rezekinya atau karena sering sakit, kemudian saya nikah maneng mungkin tidak tepat. Ini malah tidak boleh. Terus bagaimana caranya? Kita harus bertobat dari cara-cara yang tidak ada tuntunannya dari Nabi kita Muhammad SAW. Tapi umumnya orang tajaddud nikah ini karena keperucut mengucapkan kalimat talak kepada istrinya. Dia mengatakan, wis dek, rupanya aku ndak iso kumpul terus mbek sampean. Wis cukup saene ya wis. Cukup ya apa, Mas? Wis sampean mulai ya. Mulai ya apa, Mas? Tak tumpakno becak, masih omahe ndek Ndergowo misalnya. Ini jatuh talaknya. Talak ini jatuh, sebetulnya ndak perlu tajaddud nikah. Dia sadar nanti kembali. Ngomong lagi, namanya orang laki ini kadang ngomong ngawur ya, karena yang mancing-mancing supaya dia mengucapkan kalimat ini gara-gara perempuan juga. Iya. Kongkon ini ndak nurut, si suami kurang sabar misalnya, akhirnya ngomong sak omong-omong, akhirnya keprocut ngomong. Itu kalau sampai 3 kali berarti ndak boleh dinikah kumpul lagi. Kalau sudah talak 3 dia harus kawin dengan orang lain. Sudah, goodbye my dear. Jadi kesimpulannya tajaddud nikah ini tidak ada dalam Islam. Dan itu wajib ditobati. Kalau dulu kita tidak ngerti, maka dengan kita sering mengadakan kajian seperti ini, kita akan mengerti bahwa itu semua tidak ada tuntunannya, harus ditobati. Begitu saya kira. Ada lagi, Ustaz? Masih boleh? Oke. Nah, misalnya ini Ustaz, dulu waktu masih hidupnya agak repot secara ekonomi itu sering bertengkar dan sering terucap kata-kata seperti talak yang Ustaz ucapkan barisan tersebut 1, 2, 3 dan sampai lebih dari itu malah. Tapi itu dulu berapa tahun yang lalu gitu, karena sekarang baru ngerti kalau itu sudah jatuh talak. Terus gimana, apa kita akan nikah lagi Ustaz? Enggak, nikah lagi ya enak sing lanang rek. Nikah lagi sama siapa? Enggak ya, sama kita. Begini ya, kalau sudah terlanjur seperti dulu sementara kita tidak tahu, ya sudah, cukup dengan bertobat dengan tobat yang nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, tobatlah kamu kepada Allah dengan tobat yang nasuha, tobat yang sesungguhnya. Kalau sudah mengerti, lah ini sudah bermasalah nanti. Dulu kita mungkin tidak ngerti ya. Jangankan anda, saya pun tidak paham dulu ini kepada agama. Ibu saya ini, ibu ini mbah ya. Kalau umi ibu, orang Arab itu seperti itu. Mbah ini saya panggil ibu. Ibu itu pernah ngomong sama saya. Oh ini biar nangisan katanya, tidak enak nangisan. Ya itu akhirnya diambilkan tanah dari Probolinggo. Karena saya lahir di Probolinggo. Waduh goblok, ibu tidak ngerti nih. Terus ya apa bu? Tidak ngerti kok tambah nangisan. Mualigo tanah ke Probolinggo malah tambah nangisan. Ternyata begitu berjalannya waktu kita ngerti bahwa itu tidak boleh. Tidak boleh kita ngomong sama ibu, bu itu salah, ibu tidak benar. Apa katanya ibu saya waktu itu? Kok tidak ngandani mulai bien katanya. Dia marah sama saya, aku DWC kayak terus. Seperti itu. Nah, terus caranya bagaimana? Solusinya tobat. Dan tidak mengulanginya lagi untuk selamanya. Begitu saya kira. Cukup ya? Cukup. Insyaallah. Nanti kita lanjut hari Ahad depan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.